Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan November 2021 dan ini untuk zodiak Virgo. Oke Virgo, pembacaan ini bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir ya. Dan kalau memang tidak resonate, silahkan cek Sun, Moon, Rising, atau Venus kalian di Google ya. Bagi kalian yang belum tahu atau kalian pengen tahu langsung dari aku, silahkan klik link di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling ataupun personal reading secara psikologi, spiritual, tarot, ataupun astrologi Vedic atau astrologi Hindu. Jadi astrologi ini sedikit berbeda, dan sebenarnya astrologi Hindu adalah astrologi yang paling tua. Astrologi yang paling tua dan lebih dulu ada daripada Western astrologi atau astrologi barat yang kita ketahui ya. Jadi juga perhitungannya lebih cepat dari lebih lambat dari Western ya. Jadi sekarang itu Sun itu masih transit di Virgo saat aku buat video ini ya, namun udah ada di Libra di Western ya. Itu perbedaannya di sana salah satunya ya. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Banyak jalan menuju Roma ya, namun aku lebih tertarik dengan astrologi Hindu. Oke. Untuk Virgo November, ingat waktu itu bisa membuat pembacaan ini udah terjadi untuk kamu ataupun belum ya. Jadi kalau memang seperti itu ya berarti begitulah energinya untuk kamu ya. Kita lihat oracle-nya ya. Ada, when I truly surrender my desire to the universe, a mighty force of faith can set in. Lalu I realize time and let the universe show me what to do. Lalu I choose to be a super attractor and have unwavering faith in the universe. Dan di the bottom of the deck-nya ada I slow down and listen to the guidance that available to me. Oke, Virgo, di sini energi faith kuat sekali ya. Faith dalam arti iman, real iman yang sebenarnya, yang seperti aku sering bilang bukan tentang religius, bukan tentang agama. Iman adalah saat kamu percaya semua akan baik-baik aja ke depannya. Mau kamu atau gimana pun itu tetap bakal baik-baik aja, dan kamu yakin semuanya bakal baik-baik aja. That's it, itu iman. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan agama ya. Jadi real iman yang seperti itu, keikhlasan, menjalani sebaik-baiknya. Dan ini energi yang aku ngeliat ya. Aku ngerasain energi seseorang slow down, tenang banget. Kalau jalan, ibaratnya kalau dia berjalan kaki memang lambat sekali, lambat banget, mungkin selambat keong di sini ya. Kenapa lambat ya? Karena orangnya sebenarnya pemikirannya, rasanya ini cepat banget bergerak, itu konflik sebenarnya di dalamnya, cuman capek udah, jadi pengen banget istirahat sekarang, pengen untuk tenang, pengen untuk ibaratnya benar-benar dengarkan suara hatinya, benar-benar dengarkan petunjuk Tuhan saat ini. Entah siapapun ini, entah kamu ataupun dia, seseorang memang sangat surrender sih, sangat pasrah dalam artian yang baik, dalam artian dia pasrah namun dia tetap berusaha sebaik-baiknya dalam hidup ya, enggak berusaha untuk mengubah apapun, menjalani sebaik-baiknya hidup ya.
Kita lihat tarotnya untuk Virgo. Ada The Tower. Oke, The Tower di sini ngasih lihat banget energi memang ego bener-bener runtuh ya. Seseorang egonya benar-benar udah hancur, dan itu membuat keadaan hidup dia memang jauh lebih baik saat ini ya. Benar-benar udah ibaratnya nggak benar-benar terkontrol oleh ilusi kehidupan ya. Udah bisa ngejalani hidup benar-benar ada feel-nya, ada essence-nya tentang kehidupan ini seperti apa ya. Itu yang aku lihat. Dan ada Two of Wands, lalu ada Nine of Swords. Wow, namun aku nggak tahu kenapa tiba-tiba keluar kartu ini ya. Sepertinya akhir-akhir ini justru orang ini mengalami ketakutan ya. Ada energi takut kehilangan di sini ya. Four of Wands, energi takut jika memang hal buruk yang ditakutkan itu benar-benar terjadi. Ada energi takut jika dia tidak berakhir bersama kamu, atau kamu takut tidak berakhir dengan dia. Dia mencoba meyakinkan diri dia, hatinya dia ya. Sebenarnya udah di jalan yang tepat seperti aku bilang tadi ya. Udah mulai surrender, namun kenapa muncul lagi ketakutan ini ya? Karena entah kamu ataupun dia, siapapun ini ya, benar-benar sebut aja misalnya ini energinya dia ya. Dia yang justru malah kayak akhir-akhir ini nggak karuan. Kenapa dia jadinya kayak gini ya? Karena kamu yang berurusan dengan dia, kamu udah moving on, kamu udah ngelepasin energi dia, dan dia ngerasakan itu semua ya. Dan dia tahu energi kamu udah menjauh dari dia, dan dia takut ya. Ini energi seseorang yang sebenarnya dia butuh kepastian untuk kamu itu selalu ada di sekitar dia. Saat dia tahu kamu selalu ada untuk dia, sekitar dia, dia happy di sana saat itu ya. Namun sepertinya makin kesini kalian berdua benar-benar menjauh, hidup masing-masing, dan dia sebenarnya nggak mengira, cuman nggak juga sampai kaget sebenarnya, karena dia tahu ini juga hasil dari keputusan dia, keinginan dia yang memang dia ingin untuk sendiri ya. Dan kamu sepertinya menerima pilihan dia yang ingin sendiri. So itu membuat dia agak goyang sih, karena kamu menerima, kamu gak lagi mencoba menahan dia. Strength sih, dia tahu kekerasan hati kamu, dia tahu siapa kamu, dia tahu segalanya tentang kamu. Dia sadar, dan dia tahu saat kamu udah memilih suatu hal seperti ini, itu tandanya kamu udah lepas, udah nggak mau gimana lagi. Dan ini membuat dia sedih akhir-akhir ini. I'm sorry, aku ngerasain bisa kasarnya dia ada menangis di sini, karena devil di sini aku ngeliat masa kesedihan yang tiba-tiba muncul, dan dia kira dia udah ikhlas, dia udah moving on, dia udah berdamai sama kamu. Ternyata enggak. Dia menyadari akan hal itu ya, Four of Pentacles, dan ternyata dia menyadari cepat atau lambat dia pengen dan dia mau untuk memiliki kamu. Cuman dia udah terlanjur basah kasarnya sekarang ya. Dia udah membiarkan kamu pergi. Dia cukup malu untuk mengakui di sini. Nggak bener-bener nggak mau atau bener-bener malu sampai gimana. Dia malunya karena dia mengira dia memang udah di jalan yang tepat, udah moving on, dia mengira udah happy, udah bahagia.
Namun ternyata moving on-nya dia berbeda dengan moving on-nya kamu. Kamu ikhlas kesakitan dan kecewaannya dia hanya mengikhlaskan kamu. Namun dia nggak mengikhlaskan kesakitan dan kekecewaannya. Itu perbedaannya. Two of Swords. Sekarang dalam diri dia ada 2 pedang, ya, dimana ada 2 pilihan yang jujur membuat dia tidak seimbang saat ini. Sepertinya memberikan dia nightmare di sini ataupun mimpi buruk, ya, yang dia nggak duga-duga juga selama ini sih. Dan dia malah sadar, dia mengira kamu yang nggak bisa lepas dari dia, harus selalu bergantung dengan dia. Ternyata dia yang nggak pernah bisa lepas dari kamu. Ada rasa lucu, dia lucunya gini, dia ngerasa bodoh, dan dia menyadari kalau dia cinta mati sama kamu, bahkan cinta yang sampai benar-benar bodoh, stupid, membuat dia sendiri nggak paham tentang diri dia. Dan bagi kamu yang benar-benar melepaskan energi dia, ini membantu dia untuk melihat diri dia. So itu kenapa aku bilang kita harus benar-benar, mau gimana pun keinginan kita atau apapun yang terjadi ke depannya, kita harus tetap moving on, ya. Bukan demi kita aja, ya, namun memang untuk, ibaratnya memang keharusan gitu loh, mau untuk dia ataupun enggak, tetap kita harus lakukan untuk diri kita. Dan ini yang terjadi, aku melihat dia akhirnya berkaca dan dia bercermin dengan egonya dia, dimana, ya, ternyata masih banyak hal yang belum dia pahami tentang diri dia sendiri. Dia ngerasanya tahu, ya sih, dan sekarang dia sedang menunggu waktu. Dulu dia tidak menunggu waktu saat kamu masih berada di sekitar dia, ya, dia ngerasa nyaman saat kamu ada di sekitarnya dia. Namun kamunya yang jadinya codependent sama dia. Namun saat kamu lepas dari dia, kamu moving on dari dia, lepasin energinya dia, justru dia yang sekarang menunggu waktu, kapan waktu tepatnya dia bisa untuk mencoba mencari kamu, reach out kamu, menjangkau kamu lagi. Kenapa dia ingin menjangkau dan mengapa dia mencari waktunya? Karena dia tahu, ya, si Seven of Swords, apa yang terjadi saat ini berbeda saat yang dulu. Saat ini, ya, dia ngerasa kamu udah benar-benar ngambil keputusan yang besar dalam hidup kamu. Dia benar-benar takut. Dia takut salah ambil langkah lagi, ya. Dia tahu apa yang dia mau, namun dia takut dia salah jalan gitu. Dia udah tahu, dia bahkan menuju kamu, mau sejauh apapun dia pergi, dia mengakui itu semua sekarang ke diri dia sendiri. Dia tahu hanya dia saat ini sedang jalan di tempat, namun kapan waktunya benar-benar kliknya, itu yang dia saat ini sedang cari tahu. Ingin tahu dalam artian gini, nah, maksudnya ada alasan dia untuk mencari kamu gitu. Dia butuh alasan itu. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Untuk Virgo, sorry ya, kucing aku nekan volume suaranya jadi gede banget. Okay. Stay away from drama today. Wow. Ini bagus banget pesan semesta untuk kamu ataupun untuk dia, siapapun yang menonton video ini, ya. Apapun yang terjadi, ya, di luar itu sebenarnya nggak akan pernah berdampak kalau kamu damai dengan diri kamu sendiri. Karena drama di dalam hidup kita, dalam diri kita aja kita sulit untuk handle, apalagi yang ada di luar diri kita. Jadi hari ini, saat ini, ya,
fokus dengan diri sendiri, ya, dengan apa yang kamu ingin rasakan, ingin renungkan, ingin pikirkan, apa yang jiwa kamu mau, ya. Bukan berarti ego kamu, ya. Create your own happiness, buatlah kebahagiaanmu sendiri di dalam diri kamu, dan karena kebahagiaan kamu ada di dalam diri kamu, bukan di dalam dirinya dia ataupun di dalam dirinya kamu bagi dia. Trust your intuition, she is always right. Dan seperti aku bilang tadi, siapapun, entah kamu ataupun dia yang sedang menunggu intuisi, menunggu suara hati, ya, kamu bisa mendengarkan dan bisa tahu itu segala itu semua saat kamu fokus dan bersatu dengan jiwanya kamu. Itu kuncinya. Kamu nggak perlu sibuk ataupun nggak perlu terpengaruh oleh apapun yang di luar diri kita, yaitu drama kehidupan orang lain, politik, ya, apapun juga yang di luar diri kita yang memang nggak serap jiwanya kita, ya. Oke, kita cukup tahu, namun kita nggak perlu yang sampai membiarkan itu menjadi kendali dalam hidupnya kita, ya. Oke, jadi buatlah bahagiamu itu di dalam diri kamu, dan dengan begitu nggak ada yang bakal bisa ngambilnya. Kebahagiaannya ada dalam diri kamu, nggak akan ada yang bisa curi, nggak akan ada yang bisa ambil, ya. Dan aku rasa kamu bakal menemukan itu, kamu yang menonton ini, ya. Dan saat kamu temukan ataupun dia temukan bahagia ini dan pengen untuk dilengkapi kebahagiaannya dengan kehadirannya dia ataupun kehadirannya kamu dalam hidupnya dia, it's okay. Dan aku ngeliat itu yang memang dia mau saat ini. Be bold and don't be afraid to stand out. Sih, dia pengen untuk benar-benar bisa meyakinkan diri dia untuk ke kamu, karena ego dia bermain cukup kencang di sini, walaupun sebenarnya dia moving on, ya. Cuman ya aku bilang tadi, moving onnya berbeda dengan yang kamu jalani, rasakan. Okay, that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu, ya. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya. Bye bye.